Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi dari kelas Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ekonomi sosialis. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut dengan sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan bagi para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak, para pekerja justru malah semakin miskin. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana secara merata sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi. Analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. A. Pilar sistem ekonomi sosialisme. B. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme. C. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. A. Pilar sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis komunis dibangun di atas 3 pilar, yaitu 1. Mewujudkan kesamaan, equality secara real, sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi, pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tapi pengelolanya diatur oleh negara secara penuh. 2. Menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Sistem ekonomi komunis memiliki tujuan menghapus kepemilikan individu atas alat produksi secara keseluruhan. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa tanah, pabrik, dan sumber daya lain dimiliki oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Kepemilikan individu atas faktor-faktor produksi seperti pabrik atau tanah dihilangkan dalam upaya mencapai kesetaraan ekonomi dan menghindari akumulasi kekayaan yang tidak merata. 3. Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Sistem ekonomi komunis memiliki prinsip dasar pembagian hasil kegiatan ekonomi secara kolektif. Dalam sistem ini, produksi dan distribusi diarahkan oleh negara atau masyarakat sebagai keseluruhan. Hasil ekonomi seperti barang dan jasa dianggap sebagai hak milik bersama, dan pembagian dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. B. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme melibatkan beberapa argumen utama. Beberapa di antaranya melibatkan ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi buruh, dan ketidakstabilan sistem, menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar antar kelompok kaya dan miskin. John Maynard Keynes tahun 1886 hingga 1946 adalah orang terhebat yang mengubah dunia makroekonomi modern. Bentuk ekonomi dan politik kapitalisme modern dikembangkan oleh konsepsi Keynesian. Ia mengkritik bahwa ekonomi yang dengan santai mengatakan bahwa badai pasti berlalu tanpa adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jika abai terhadap krisis ekonomi yang melanda, maka dapat dipastikan kita semua akan meninggal pada jangka panjang. Pandangan Keynes inilah yang menginspirasi munculnya kebijakan ekonomi fiskal dan ekonomi moneter yang digunakan di berbagai negara saat ini. C. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam adalah agama yang berada di tengah, agama yang berada di antara prinsip-prinsip kebersamaan dan juga prinsip-prinsip individual. Artinya, ada beberapa paham sosialisme yang memiliki titik temu dan pahaman dengan ajaran Islam, di mana Islam memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Namun demikian, kepemilikan pribadi juga merupakan hal yang tak ditolak oleh Islam. Seorang muslim boleh memiliki harta dan kekayaan pribadi, bahkan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi dijamin oleh syariat. Salah satu prinsip syariat mengatakan bahwa seorang memiliki berhak mendapatkan harta dan perlindungan yang bersifat bendawi. Dengan demikian, ada sisi sosialisme yang sinkron dengan ajaran Islam. Tetapi, ada juga sisi-sisi sosialisme yang mungkin berjauhan dengan konsep Islam. Islam datang di tengah-tengah. Islam menghargai prinsip kebersamaan dan individual. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.